Ibu mertua, susu yang Anda panaskan dengan penuh perhatian untuk saya pagi kelabu ini, mungkin sangat lezat. Ya, sayangnya, saya termasuk orang yang tidak tahan minuman panas. Alih-alih meminumnya, saya menuangkan setiap tetesnya ke dalam mulut putra emas Anda. Ketika saya mengucapkan kata-kata itu dengan tenang ke gagang telepon, terdengar bunyi gedebuk pelan dari ponsel yang jatuh ke lantai. Disusul oleh jeritan yang memilukan. Ibu mertua rupanya mengira bahwa segelas susu yang dicampur obat tidur dosis tinggi akan membuat saya kecelakaan di jalan layang karena mengantuk saat menyetir. Dengan begitu, putranya akan mendapatkan uang asuransi sebesar puluhan miliar rupiah, dan bisa menikah dengan putri pemilik jaringan klinik elit dan seorang konglomerat. Tapi Anda melewatkan sesuatu, Ibu mertua. Orang yang pergi dengan mobil saya hari ini adalah putra Anda sendiri, yang sangat Anda banggakan. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis di kolom komentar dari mana Anda mendengarkan radio ini. Saya akan senang menyapa Anda. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Tetesan hujan yang besar membentur ganas jendela panoramik di lantai 24. Pagi di Jakarta tertutup rapat oleh kabut asap dan mendung kelabu. Kirana berdiri menghadap cermin setinggi badan di ruang ganti, dengan telaten mengancingkan kancing teratas kemeja sutranya. Pantulan di cermin memperlihatkan ruang tamu luas dari sebuah apartemen mewah di kawasan Senopati. 3 tahun lalu, untuk menandatangani kontrak sewa hunian ini, ia menguras seluruh rekening tabungan dan investasinya, mentransfer jumlah yang terasa seperti keabadian kepada pemiliknya sekaligus. Pintu kamar mandi di kamar tidur terbuka. Suaminya, Dimas, keluar, menyeka sisa air di dagunya dengan handuk secara asal-asalan. Ia langsung berjalan ke cermin, mendorong bahu Kirana dengan kasar, dan menatap pantulannya sambil merapikan simpul dasinya. Selesai dengan itu, ia mengambil botol parfum dari meja rias, menyemprotkannya 2 kali ke pergelangan tangan, dan menggosokkannya di belakang telinga. Di tempat kerja, dia hanyalah benalu abadi di posisi staf rendahan, tetapi ia selalu jauh lebih memperhatikan penampilannya daripada kewajiban pekerjaannya. Di luar hujan, sahut Kirana singkat. Melirik sekilas keluar jendela dan berbalik untuk mengambil jam tangan, Dimas tidak menjawab, hanya mengeluarkan jas gelap dari lemari dan mengenakannya. Dari arah dapur terdengar bunyi denting alat makan. Ibu mertuanya, Ibu Sulastri, muncul membawa nampan di tangannya. Tanpa melirik menantunya, ia meletakkan nampan di meja dengan suara keras, menarik kursi hingga berderit, dan duduk dengan tubuh dihempaskan. Mandul, ngasih cucu pewaris saja nggak bisa. Bisanya cuma jalan-jalan ke luar negeri dan bersolek memoles diri, gumam Ibu Sulastri pelan. Suaranya tidak keras, tetapi cukup jelas untuk didengar semua orang di ruang tamu. Kirana mengencangkan tali jam tangannya dalam diam. Bunyi klik pengaitnya terdengar sangat keras di tengah kesunyian ruang tamu yang menindas. Kirana tidak menjawab. Di rumah ini, ia mendengar sindiran semacam itu puluhan kali dalam sebulan, jadi telinganya sudah kebal. Ibu mertuanya terus mencari-cari kesalahan Kirana karena sebagai wanita karier, ia sering pulang larut malam, dan yang paling penting, membencinya karena Kirana belum juga memasukkan nama cucu idaman ke dalam silsilah keluarga. Kirana berjalan menuju pintu keluar, mengambil sendok sepatu, dan mulai mengenakan sepatu hak tingginya. Pada saat itu, Ibu Sulastri yang duduk di meja tiba-tiba melompat berdiri. Dia masuk ke dapur dan sesaat kemudian kembali dengan memegang gelas kaca di kedua tangannya. Asap tipis mengepul dari permukaan gelas itu. Minumlah ini sebelum berangkat. Ibu Sulastri berjalan ke arah pintu dan menodongkan gelas itu tepat di bawah hidung Kirana. Kirana terdiam. Di dalam gelas itu terdapat susu hangat. Ia menengadah dan menatap tajam wajah ibu mertuanya. Ibu Sulastri tak sanggup membalas tatapan itu dan mengalihkan pandangannya pada kunci mobil di tangan Kirana. Mata dan otot wajahnya berkedut tidak wajar. Selama 5 tahun pernikahan, ini adalah pertama kalinya ibu mertuanya menawarkan sesuatu untuk diminum di pagi hari sebelum bekerja. Minggu lalu, saat membersihkan ruang tamu, Kirana tak sengaja menemukan polis asuransi yang belum sempat disembunyikan wanita tua itu. Penerima manfaat yang tertera adalah suaminya, Dimas, dan pihak tertanggung adalah dirinya sendiri. Itu adalah asuransi kecelakaan jiwa dengan nilai pertanggungan puluhan miliar rupiah. Saat itu ia tidak terlalu memikirkannya, mengira ibu mertuanya kembali termakan bujuk rayu agen asuransi dan membuang-buang uang. Kirana menatap segelas susu itu dan baru saja hendak mengatakan sesuatu, ketika ponsel di dalam tasnya bergetar. Panggilan video dari kantor pusat di Eropa untuk mengonfirmasi jadwal rapat. Kirana segera menjawab dan mulai membahas jadwal dengan bahasa Prancis yang fasih. Sambil memegang ponsel dengan satu tangan, ia tanpa sadar mengulurkan tangan yang lain dan mengambil gelas dari ibu mertuanya. Aduh,
Haus banget, mati rasanya. Pada saat itu, Dimas yang sudah memakai sepatunya mendekatinya. Tadi malam ia mabuk-mabukan sampai subuh, dan sekarang tenggorokannya kering kerontang. Dengan sangat santai ia merebut gelas susu hangat itu dari tangan Kirana, mendongak dan menenggaknya habis dalam satu tegukan besar. Rasanya menjijikan. Dimas mengernyitkan dahi, dengan kasar menyejalkan gelas kosong itu kembali ke tangan Kirana, meraih payungnya, dan membuka pintu depan lebar-lebar. Aku berangkat. Hari ini ada sarapan pagi dengan klien. Pintu besi yang berat itu terbanting dengan keras. Kirana menyelesaikan panggilannya. Ia meletakkan gelas kosong itu di rak sepatu dekat pintu masuk dan berbalik. Ibu Sulastri berdiri beberapa langkah darinya, mematung seperti arka batu. Matanya yang seperti hendak keluar dari rongganya, terpaku pada gelas kosong itu, dan bibirnya bergetar tanpa suara. Aku berangkat. Kirana, mengabaikan perilaku aneh ibu mertuanya, mengambil tas dan payung, lalu menekan gagang pintu. Ketika ia turun ke tempat parkir basement, hujan badai semakin deras. Kirana melihat air yang terus-menerus mengguyur atap mobilnya, lalu mengecek aplikasi navigasi untuk melihat situasi di Jalan Gatot Subroto, yang ditandai dengan garis merah pekat tanda macet total. Tanpa ragu, ia memasukkan kembali kuncinya ke dalam tas dan berjalan menuju stasiun MRT yang berjarak 500 meter dari kompleks apartemen. Di jam sibuk pagi hari, gerbong itu penuh sesak seperti kaleng sarden, diisi orang-orang yang basah kuyup oleh udara lembab. Kirana dengan susah payah menemukan tempat di sudut dan menatap terowongan gelap di luar jendela. 30 menit kemudian, kereta keluar ke jalur layang, dan sinyal ponsel yang terputus kembali pulih. Layar menyala terang, dan nama ibu mertua muncul. Kirana menekan tombol jawab. Di telepon pada awalnya tidak terdengar sepatah kata pun, hanya napas yang berat dan tersengal-sengal, mirip napas binatang. Kirana, akhirnya terdengar suara Ibu Sulastri. Suaranya terdengar aneh terdistorsi dan bergetar menahan ketidaksabaran yang mengerikan. Kamu lagi nyetir, Kirana? Sambil melihat tetesan air hujan yang mengalir di kaca jendela, Kirana menjawab dengan datar, ya, lagi di jalan. Bikin ngantuk. Tempo bicara Ibu Sulastri tiba-tiba menjadi sangat cepat, napasnya semakin berat. Hujannya deras banget. Kalau nyetir, rasa kantuk suka tiba-tiba datang. Matamu masih melek, kan? Kirana menunduk menatap noda air hujan di ujung sepatunya. Ibu mertua, mulainya dengan tenang. Saya tidak meminum susu itu. Tadi saya sedang mengangkat telepon penting dan sangat sibuk. Tiba-tiba Dimas bilang dia haus. Ya sudah, saya berikan padanya. Keheningan yang mencekam layaknya kuburan menguasai sambungan telepon selama sesaat. Sedetik kemudian, apa yang kamu bilang barusan? Suara Ibu Sulastri menjadi sangat melengking dan tajam, seperti suara gesekan logam. Putra emas kesayangan ibu meminum semuanya sampai tetes terakhir. Setelah mengatakan itu, Kirana langsung menekan tombol akhiri panggilan. Di apartemen mewah di kawasan elit Jakarta itu, Ibu Sulastri berdiri dengan ponsel di tangannya yang gemetar seperti daun tertiup angin. Ponsel itu terlepas dari tangannya yang melemah dan jatuh menghantam lantai dengan bunyi gedebuk. Dimas, Dimasku. Dari mulutnya meledak jeritan yang memilukan, seolah organ dalamnya terkoyak. Ia setengah merangkak bergegas menuju pintu keluar. Tanpa memakai sepatu, hanya dengan kaos kaki, ia membuka paksa pintu besi dan berlari seperti orang gila menuju lift di lorong. Lift tertahan di lantai atas, dan dia, karena tak sanggup menunggu sedetik pun, mendorong pintu tangga darurat dan berlari turun seperti orang kesurupan. Jari-jari kakinya terbentur anak tangga semen, meninggalkan jejak darah, tetapi dia sepertinya bahkan tidak merasakan sakit. Berhamburan keluar melalui lobi utama, ia berlari ke jalan raya di tengah hujan badai dan mulai melambaikan tangannya dengan putus asa pada mobil-mobil yang lewat. Pada saat yang sama, di jalan layang non-tol, JLNT Antasari, Dimas sedang mengemudikan sedan hitam premiumnya. Wiper bekerja pada kecepatan maksimum, namun tidak mampu menahan derasnya air yang mengguyur kaca depan bak air terjun. Dari sistem audio terdengar musik pop yang ceria. Berhenti di lampu merah, ia mengambil ponselnya dan membuka pesan yang belum terbaca. Sayang, kamu sudah dapat password apartemen di Mega Kuningan? Hari ini sepulang kerja langsung ke tempatku, ya. Pengirimnya adalah putri dari pemilik salah satu jaringan klinik swasta ternama. Sudut bibir Dimas menyunggingkan senyuman. Dengan satu tangan, ia mengetik balasan dengan cekatan. Tentu saja. Malam ini juga, wanita itu akan lenyap dari hidupku selamanya. Tunggu aku. Ketika lampu berubah hijau, ia menginjak pedal gas, dan mobil melaju melintasi jalan layang. Pada saat itu, rasa pusing yang berat dan mengerikan menghantam dari belakang kepalanya.
Dimas menggelengkan kepalanya dengan kasar, mencoba mengusir sensasi tidak menyenangkan itu, tetapi kelopak matanya menjadi berat. Seolah-olah beban timah diikatkan ke sana, dan penglihatannya mulai kabur. Lampu rem merah dari mobil di depannya menjadi buram, menciptakan 3 atau 4 bayangan ilusi. Ada apa ini? Gumamnya, menggerakkan bibirnya. Tetapi kaki kanannya, yang menekan pedal gas, sudah kehilangan kendali dan menginjak pedal itu dalam-dalam. Dengan raungan yang memekakkan telinga, Vroom, mesin itu mengamuk. Hujan mencambuk kaca depan tanpa ampun. Tangan Dimas tergelincir dari kemudi, dan kepalanya jatuh lunglai ke dada. Sedan hitam itu, meluncur tak terkendali di jalanan yang basah, kehilangan kemudi sepenuhnya dan keluar jalur dengan kecepatan luar biasa. Diiringi decitan ban yang memekakkan telinga, mobil itu menabrak pagar pembatas besi dengan kekuatan penuh. Di tepi jalan layang, brak. Pagar itu terkoyak seperti kertas. Sedan itu berputar di udara, lalu jatuh terhempas ke jalan raya yang berada 10 meter di bawahnya. Bahkan suara tabrakan yang memekakkan telinga, mirip suara patahan tulang yang remuk, tertelan oleh gemuruh hujan badai yang ganas. Bagian depan mobil itu seketika berubah menjadi tumpukan logam yang bengkok, dan di atas kantung udara putih yang mengembang, darah merah segar yang mengerikan mulai menyebar luas. Pukul 10 pagi, saat Kirana baru saja duduk di meja kerjanya, telepon kantor dan ponselnya berdering bersamaan seperti orang gila. Ia menempelkan ponsel ke telinganya, dan dari seberang sana terdengar suara berat seorang petugas polisi. Setengah jam kemudian, Kirana mendorong pintu otomatis instalasi gawat darurat IGD di Rumah Sakit Pusat Nasional. Di udara tercium bau menyengat dari campuran cairan desinfektan, duka, dan darah. Ranjang beroda tanpa henti berlalu lalang di sepanjang lorong. Kirana langsung menemukan Ibu Sulastri yang meringkuk di kursi plastik di luar pintu ruang ICU. Ibu Sulastri basah kuyup dari kepala sampai kaki, rambutnya kusut dan lengket ke kepalanya seperti rumput laut, sementara kaki telanjangnya berlumuran lumpur dan darah. Mendengar ketukan sepatu hak tinggi, ia perlahan mengangkat kepalanya. Pada saat ia mengenali Kirana yang mendekat, amarah liar layaknya binatang buas berkobar di matanya yang buram dan tidak fokus. Ia melompat dari kursi plastik layaknya pegas yang dilepas, dan seperti anjing gila, menerjang Kirana. Dasar kau. Jari-jari kurus Ibu Sulastri mencengkeram rambut Kirana dan menariknya ke bawah dengan keras. Kirana merasakan sakit yang tajam, seolah kulit kepalanya sedang dikelupas, dan tubuhnya membungkuk. Dengan tangan yang lain, Ibu Sulastri memukuli bahu dan punggung Kirana secara membabi buta, meludah dan berteriak, "Binatang, pembunuh!" Jeritannya menggema di seluruh ruang tunggu IGD. Para perawat dan pasien menoleh dengan ngeri. "Kenapa kamu nggak meminumnya? Aku kan memberikannya supaya kamu yang menelannya. Kenapa kamu mengirim anakku yang tak bersalah ke liang kubur?" Dua perawat pria bertubuh kekar segera berlari mendekat. Hanya setelah mereka mengerahkan tenaga hingga mandi keringat, mereka berhasil melepaskan sengkeraman maut Ibu Sulastri dari rambut Kirana. Terjatuh ke lantai, Ibu Sulastri memukul-mukul ubin dingin dengan kepalan tangannya dan menangis meraung-raung, "Aduh, malangnya nasibku, malang nian." Kirana berdiri tegak. Ia mengulurkan tangannya, mengibaskan kerah kemejanya yang kusut, dan dengan rapi menyelipkan rambutnya, yang berantakan ke belakang telinga. Tidak ada sedikit pun emosi di wajahnya, napasnya tetap tenang. Ia berjalan ke dispenser air di dekat situ, mengambil gelas kertas, menuangkan air es setengah penuh, dan meneguknya. Aliran es dingin itu melewati kerongkongannya, menekan rasa mual yang naik dari dasar perutnya. Ia berjalan menghampiri Ibu Sulastri yang tergeletak di lantai dan menatapnya ke bawah dengan tatapan arogan. "Ibu mertua," suara Kirana pelan, tetapi sangat jelas hingga menggetarkan. "Anda sendiri yang menuangkan susu itu dan Anda sendiri yang meletakkan gelas itu ke tangan saya. Jadi, sandiwara macam apa yang sedang Anda mainkan di sini?" Ibu Sulastri mengangkat wajahnya yang berlumuran air mata dan ingus, menatap Kirana dengan penuh kebencian. "Anda baru saja bilang bahwa Anda memberikan susu itu untuk saya minum. Benar, kan?" Kirana meremas gelas kertas di tangannya dan membuangnya ke tempat sampah terdekat. "Kenapa tepat di pagi hari yang sangat sibuk itu, Anda tiba-tiba memutuskan untuk menyuguhi saya susu? Demi sopan santun keluarga? Atau mungkin, Anda sedang sangat membutuhkan uang asuransi senilai puluhan miliar rupiah?" Isak tangis Ibu Sulastri tercekat di tenggorokannya. Wajahnya seketika menjadi abu-abu pucat seperti mayat, dan hanya bibirnya yang bergetar tanpa suara. Lampu merah di atas pintu ICU padam. Seorang dokter berseragam bedah yang berlumuran darah keluar sambil melepas maskernya. Keheningan yang berat menyelimuti lorong yang bising itu sejenak. Ibu Sulastri merangkak di lantai seperti binatang berkaki empat,
mencengkeram celana dokter itu. Dokter, anak saya baik-baik saja, kan? Dia cuma luka lecet saja. Ya, dia cuma kecapekan dan mau tidur sebentar, kan? Dokter itu melihat ke papan catatannya dan berbicara dengan nada profesional yang datar. Pasien mengalami benturan yang sangat hebat di area leher. Tulang belakang serviks keempat dan kelimanya hancur, sumsum tulang belakangnya terputus total. Dokter itu berhenti sejenak dan menatap wanita yang tergeletak di lantai. Nyawanya berhasil diselamatkan, tetapi ia mengalami kelumpuhan total dan permanen dari leher ke bawah. Selain menggerakkan mata, ia tidak akan bisa melakukan gerakan anggota tubuh apapun. Bersiaplah untuk perawatan medis jangka panjang tanpa batas waktu. Sebagai walinya, Ibu Sulastri menganga, mengeluarkan helaan napas aneh yang pendek. Kemudian matanya berputar ke atas, dan tubuhnya menjadi lemas seolah tak bertulang, ambruk ke atas lantai ubin yang dingin di IGD. Para perawat yang berlari mendekat membawa kursi roda dan membawa pergi wanita yang pingsan itu. Kirana berdiri tak bergerak di tempatnya dan menatap pintu yang tertutup rapat di ujung lorong. Ia berbalik tajam, keluar dari IGD, dan langsung masuk ke taksi yang kosong. Ketika ia kembali ke apartemen di Senopati, hujan badai sudah mereda. Rumah itu sunyi senyap bak kuburan. Di rak sepatu dekat pintu masuk, gelas kaca kosong itu berdiri menyendiri. Di dasarnya, tersisa garis putih dari susu yang sudah mengering. Kirana, tanpa melepas sepatunya, langsung berjalan menuju lemari TV di ruang tamu, dan memasukkan tangannya ke celah di antara perabotan. Di ujung jari-jarinya terdapat sebuah kamera tersembunyi berwarna hitam seukuran kuku. 2 bulan lalu, ia menyadari ada yang membongkar mutasi rekening bank dan paspornya, yang ia sembunyikan jauh di dalam laci meja rias di kamar tidur. Karena itu, ia menyewa detektif swasta dan memasang kamera pengintai miniatur ini di ruang tamu dan lorong. Ia menyalakan laptopnya, mengeluarkan kartu memori dari kamera, dan memasukkannya ke card reader. Layar monitor menyala terang. Kirana mengambil mouse dan memutar mundur rekaman ke pagi hari tadi. Di layar, Ibu Sulastri berdiri di area dapur bersih. Berdiri membelakangi lorong, ia dengan sangat sembunyi-sembunyi dan hati-hati mengeluarkan botol obat putih kecil dari saku celemeknya. Membuka tutupnya, ia menuangkan sekitar 10 butir pil putih ke dalam lesung kecil. Kirana memutar volume ke tingkat maksimum. Krek, krek. Terdengar sangat jelas suara Ibu Sulastri yang sedang menghancurkan pil-pil itu menjadi bubuk dengan sekuat tenaga. Kemudian, ia mengambil poci, menuangkan susu panas ke dalam gelas, memasukkan seluruh bubuk putih itu ke dalamnya, dan mengaduknya dengan sendok teh secara gila-gilaan sampai larut sepenuhnya. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam setiap gerakannya. Tatapan Kirana yang terpaku pada monitor, sedingin es kutub. Ia menekan tombol save dan secara real-time membuat salinan kadangan dari video ini ke 3 penyimpanan cloud yang berbeda. Menutup laptopnya, ia mengeluarkan kantong plastik klip transparan dari tas tangannya. Di dalamnya terdapat barang-barang Dimas yang diserahkan polisi kepadanya sebagai barang bukti. Ada smartphone dengan layar yang hancur berkeping-keping, kunci mobil, dan dompet kulit yang berlumuran darah. Kirana mengeluarkan smartphone itu. Ia menekan tombol power cukup lama, dan layar yang pecah itu menyala, menampilkan kolom untuk memasukkan kata sandi. Ia memasukkan tanggal lahir Dimas. Salah. Memasukkan tanggal lahirnya sendiri. Salah. Memasukkan tanggal lahir ibu mertuanya. Juga salah. Kirana berhenti. Di kepalanya terlintas bayangan Dimas pagi itu, yang begitu gigih menyemprotkan parfum, serta percakapan telepon rahasianya baru-baru ini di balkon. Ia teringat putri pemilik klinik swasta itu, yang latar belakangnya sudah ia selidiki. Ia mengetik tanggal lahir wanita tersebut. Smartphone itu pun terbuka kuncinya. Kirana langsung membuka aplikasi obrolan WhatsApp. Nama obrolan yang disematkan, pin di bagian paling atas berbunyi masa depanku di Mega Kuningan. Ia menggeser layar dengan jarinya, dan pesan-pesan menjijikkan bermunculan layaknya air terjun. Penyihir tua itu mengawasi setiap langkahku. Aku bisa gila. Kalau kita sudah pindah ke apartemen baru kita nggak perlu lagi melihat wajahnya. Ini adalah pesan dari Dimas. Kemarin aku habis fitting gaun pengantin. Ibumu bilang kamar terbesar di sebelah kamar kita harus dijadikan kamar anak. Ini adalah balasan dari wanita itu. Di sela-sela teks terdapat foto-foto eksplisit yang diambil di ranjang hotel, dan foto sertifikat kepemilikan apartemen mewah di Mega Kuningan. Kirana terus menggulir. Pandangannya terhenti pada notifikasi pesan yang masuk pagi ini. Pengirimnya adalah Ibu Sulastri. Hari ini ibu pasti akan menyingkirkan wanita sialan itu. Kamu hati-hati saja bawa mobilnya. Menatap teks ini, sudut bibir Kirana melengkung menyeringai jahat.
Ia mengambil ponselnya sendiri dan memotret semua riwayat obrolan di aplikasi pesan dan SMS tersebut, tak melewatkan satu detail pun. Pukul 3 sore, di depan unit perawatan intensif ICU. Kirana berganti pakaian dengan jubah steril dan masuk ke ruang isolasi. Pip-pip. Hanya suara monoton dari alat penunjang kehidupan yang memecah kesunyian. Dimas terbaring di ranjang. Di lehernya terpasang alat penyangga leher yang tebal, dan seluruh tubuhnya dililit selang infus. Matanya yang kehilangan fokus menatap kosong ke langit-langit. Mendengar suara ketukan sepatu hak, ia dengan susah payah menggerakkan bola matanya ke arah Kirana. Kirana mendekati kepala ranjang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mengeluarkan ponsel Dimas yang layarnya hancur dan melambaikannya tepat di depan mata pria itu. Pupil mata Dimas bergetar hebat seolah ada gempa bumi, dan suara serak menggelegak keluar dari tenggorokannya, tetapi ia tak bisa menggerakkan satu jari pun. Kirana membuka kunci ponsel itu tepat di depan matanya. Wanita ini sudah memblokirmu. Lapor Kirana dengan nada biasa, seolah sedang membicarakan cuaca. Ia menyentuh obrolan yang disematkan. Foto profil yang manis telah berubah menjadi gambar standar kosong, dan di layar muncul pesan sistem. Pengguna ini tidak dapat menerima pesan Anda. Kirana menutup aplikasi pesan, membuka browser, dan mengetik nama klinik swasta tersebut. Judul berita-berita terbaru memenuhi layar. Putri tunggal dari grup medis N akan menikah dengan putra bungsu Direktur Bun Tambang bulan depan dalam sebuah upacara tertutup. Kirana mendekatkan layar itu tepat di depan mata Dimas. Lihat, suara Kirana seringan hembusan angin musim semi. Tetapi setiap kata yang diucapkannya mengiris hati pria itu seperti belati tajam. Di apartemenmu di Mega Kuningan, di sarang cintamu yang manis itu. Bulan depan, orang asing yang sama sekali tak ada hubungannya denganmu akan pindah ke sana dan bersenang-senang. Dimas menatap tajam judul berita itu. Kelopak matanya berkedut-kedut hebat, dan bola matanya memerah karena pembuluh darah kapiler yang pecah. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, mencoba mengeluarkan jeritan binatang buas. Tetapi saraf-sarafnya yang rusak tidak bisa mengontrol bahkan pita suaranya. Dari dasar tenggorokannya hanya keluar suara gesekan aneh dan mengerikan, seperti suara alat pompa angin yang bocor. Dadanya naik turun seolah-olah akan meledak, dan air mata panas serta ingusnya bercampur aduk di wajahnya. Pasti ia sangat ingin menghancurkan ponsel itu berkeping-keping dan melompat berdiri, menjambak rambut istrinya. Pasti ia sangat ingin mencekik istrinya yang dengan begitu tenang mengejeknya ini. Tetapi ia tidak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya bisa terbaring di ranjang layaknya seonggok daging tanpa tulang, melihat bagaimana segala hal yang berusaha ia dapatkan dengan cara-cara paling kotor, menguap sirna seperti Fata Morgana. Kirana menjauhkan ponsel itu. Ia mengambil selembar tisu dari kotak di samping tempat tidur dan dengan gerakan yang sangat lembut, menyeka air liur yang menetes di dagu Dimas. Berbaringlah di sini dengan manis seumur hidupmu, Dimas. Ia membuang tisu kotor itu ke tempat sampah dan berdiri tegak. Neraka yang sesungguhnya untukmu dan ibumu baru saja dimulai. Kirana berbalik dan keluar dari pintu logam tebal ICU. Cahaya lampu neon di lorong tampak pucat pasi layaknya mayat, dan udara dipenuhi bau lengket yodium dan cairan desinfektan. Ibu Sulastri sedang duduk di kursi plastik di seberang. Mendengar suara pintu terbuka, ia langsung mengangkat kepalanya. Matanya merah padam sedemikian rupa sehingga seakan-akan akan meledak. Bertumpu pada sandaran kursi, ia berdiri, dan meskipun persendiannya kaku karena terlalu lama duduk dalam satu posisi, ia melangkah maju dan, seperti tembok besar, menghalangi jalan Kirana. "Kenapa kamu masuk ke sana?" desis Ibu Sulastri seperti ular. Bibirnya yang keriput berkerut jelek. Kirana, tanpa berkedip, menatap lurus ke mata wanita di depannya. Ia menyapu pandangannya pada rambutnya yang acak-acakan dan wajahnya yang masih pucat pasi karena teror. Lalu menjawab, "Mengejek apakah putra Anda masih mengerti bahasa manusia? Dengar sini baik-baik." Jari-jari kurus Ibu Sulastri yang menyerupai kulit pohon kering mencengkeram lengan mantel Kirana. Ia meremasnya sangat kuat sehingga kuku-kukunya seakan-akan merobek lapisan kain sutranya. "Besok, begitu matahari terbit, pergilah ke kantormu dan lempar surat pengunduran dirimu ke atas meja." Kirana menundukkan kepalanya dan menatap tangan yang mencengkeram pergelangan tangannya seperti lintah itu. Tanpa berusaha menepisnya, ia mengangkat dagunya dengan bangga. "Surat pengunduran diri?" Dalam suara Kirana tak ada sedikit pun emosi. "Tentu saja, apalagi. Bicara pakai otakmu." Suara Ibu Sulastri meledak seperti guntur. Dua perawat di pos penjagaan di ujung lorong menoleh dengan terkejut. Menyadari tatapan sinis yang tertuju padanya,
Ibu Sulastri menggertakkan giginya dan mendesis dengan marah. Dimas sekarang dalam kondisi di mana untuk ke toilet pun dia tidak bisa sendiri. Kamar rawat VIP ini harganya 3 juta rupiah sehari. Apa kamu tahu berapa biaya suster perawat profesional? Tahu, ini sama saja seperti mesin penyedot uang. Dan kamu, yang menyebut dirimu istrinya, malah mau setiap hari pergi kerja pakai high heels dan minum kopi di sana. Langsung resign besok. Mulai besok, duduk di kamar rawat 24 jam sehari di sampingnya. Bolak-balikan badannya supaya punggungnya tidak luka. Ganti popoknya, buang pispot kencingnya. Itu kewajiban mutlakmu sebagai menantu di keluarga ini. Kirana menatap tajam wajah arogan dan tak tahu malu milik Ibu Sulastri. Dalam pola pikir wanita ini, adalah hal yang sangat wajar bahwa saat keluarganya tertimpa musibah, pendidikan cemerlang, karier, dan masa depan menantunya harus digunakan sebagai kain pel untuk membersihkan kehidupan putranya yang tidak berguna itu. Dari mulut Kirana keluar tawa kering yang singkat, dengusan dingin yang seolah membuat udara itu sendiri membeku. Ibu Sulastri tersentak, dan cengkeraman tangannya di lengan baju Kirana tanpa sadar mengendur. Ibu mertua, Anda sepertinya sangat amat keliru. Kirana mundur selangkah dan mengibaskan lengan bajunya yang kusut. Tagihan kamar VIP itu, silakan Anda bayar sendiri. Cari saja cara untuk melunasinya. Dan untuk popoknya, gantilah dengan tangan Anda sendiri, toh Anda sendiri yang secara pribadi menumbuk obat tidur itu di lesung untuk putra Anda tersayang. Jadi, rawatlah dia sampai kematian menjemput Anda. Dasar perempuan jalang. Berani-beraninya kamu bicara begitu pada ibu mertuamu. Ibu Sulastri mengayunkan tangannya untuk menampar wajah Kirana. Kirana bahkan tidak berkedip apalagi mengelak. Ia menatap lurus ke dalam mata Ibu Sulastri yang keruh, seolah menusuknya dengan jarum tajam. Pukul saja. Rekaman kamera CCTV saat Anda membuat keributan di IGD kemarin pasti disimpan di kantor polisi. Kalau saya sekarang juga mengajukan laporan atas penyerangan dengan pemberatan, polisi dengan senang hati akan melakukan analisis terhadap sisa-sisa susu hangat yang Anda hidangkan untuk saya pagi ini. Benar, kan? Tangan Ibu Sulastri yang sudah terangkat untuk memukul membeku di udara seperti membatu. Dari tenggorokannya keluar suara aneh, seperti bebek yang dicekik lehernya. Keringat dingin bercucuran di dahinya, dan mengalir ke pipinya yang tak bernyawa. Kirana memandangnya dengan pandangan penuh penghinaan, berjalan melewati wanita yang mematung seperti boneka kayu itu, dan melangkah dengan percaya diri menuju lift. Suara ketukan sepatu hak tingginya di lantai marmer dingin, yang berdetak dalam ritme yang sempurna, semakin lama semakin pelan. Dan akhirnya, dengan bunyi ting yang riang, pintu lift menutup perlahan. Pukul 2 siang. Sebuah agensi properti ternama di pusat kota Jakarta. Kirana duduk dengan elegan di atas sofa kulit empuk di ruang meeting VIP. Di seberangnya duduk Pak Suryo, pemilik gedung yang sudah tua, kacamata bacanya bertengger di ujung hidungnya saat ia dengan teliti mempelajari tumpukan dokumen yang tersebar di meja. Direktur agensi secara pribadi membawakan 2 cangkir teh herbal, meletakkannya di atas meja, dan membungkuk dengan sikap menjilat. Nyonya, kontrak sewanya masih tersisa 1,5 tahun lagi. Jika Anda ingin pindah secara tiba-tiba seperti ini, itu menempatkan kami dalam posisi yang sulit. Menurut peraturan, Anda harus membayar denda penalti. Pada saat ini Pak Suryo sang pemilik gedung melepas kacamatanya dan memasang ekspresi sangat kebingungan. 3,5 miliar rupiah itu kan bukan uang kecil. Saya butuh waktu untuk mengumpulkan uang tunai sebanyak itu. Jangan panggil saya Nyonya Dimas, cukup Kirana atau Ibu Direktur juga boleh. Kirana mengambil cangkirnya, meniup uap yang mengepul dari permukaannya, dan menyesapnya dengan elegan. Potong denda penaltinya dari jumlah total, sesuai dengan pasal kelima dalam kontrak, dan transfer sisanya. Saya beri Anda waktu maksimal 1 minggu. Atas nama Anda, ada 2 gedung komersial di kawasan Tamrin yang memberikan pendapatan bulanan stabil. 3,5 miliar untuk tingkat kekayaan Anda bukanlah jumlah yang tak bisa dicari. Bukan begitu? Ehem. Pak Suryo terbatuk canggung beberapa kali. Mendengar betapa Kirana sangat mengetahui kondisi keuangannya, ia langsung mengubah ekspresi wajah pura-puranya. Anda ini, Ibu Direktur, benar-benar wanita yang tegas dan punya karakter. Pria tua itu mengambil stempelnya dan membubuhkannya dengan mantap. Tetapi, ada satu hal. 3 tahun lalu saat penandatanganan kontrak, suami Anda, Pak Dimas, juga hadir. Untuk mengambil kembali uang sebesar ini, bukankah diperlukan tanda tangannya? Kirana mengeluarkan rekening koran dari tasnya dan menyodorkannya pada pria tua itu. Uang 3,5 miliar yang masuk ke rekening Anda 3 tahun lalu sepenuhnya ditransfer dari rekening manajemen aset pribadi saya. Dimas sama sekali tidak menyumbang sepeser pun.
Secara hukum ini adalah harta bawaan saya, jadi pengembalian deposit sewa hanya bisa ditransfer kembali ke rekening saya. Kirana dengan kuat menekan stempel pribadinya pada dokumen pembatalan kontrak. Bunyi gedebuk pelan bergema di ruangan itu. Kalau Anda punya keraguan, saya bisa memanggil pengacara saya ke sini sekarang juga untuk membuat opini hukum tertulis. Oh tidak perlu. Bu, Pak Suryo melambaikan tangannya. Hal yang paling dia benci di dunia ini adalah terlibat dalam perselisihan hukum yang rumit. Karena asal-usul dananya begitu jelas, tentu saja saya harus mengembalikannya kepada Anda. Stempel telah dibubuhkan. Tinta merah pada kertas putih itu tampak sangat mencolok. Kirana mengumpulkan dokumen-dokumennya dan berdiri. Dalam waktu seminggu, transfer 3.422 juta rupiah setelah dikurangi penalti ke rekening ini. Kata sandi apartemen dan kuncinya akan saya serahkan ke pihak agensi pada hari yang sama saat uang itu masuk. Saat ia keluar dari agensi properti, jalanan terlihat bersih, tersapu oleh hujan yang telah berlalu. Kirana kembali ke apartemennya. Di apartemen seluas 150 meter persegi yang lapang itu, masih tercium bau menyengat dari parfum pria yang dipakai Dimas pagi itu. Kirana langsung menuju pintu masuk dan membuka kotak perkakas di sebelah rak sepatu. Mengambil obeng kembang, ia mendekati smart lock pintu rumahnya dan dengan kecakapan luar biasa melepas sekrup dan casingnya. 5 menit kemudian, modul sirkuit lama kunci itu sudah berada di tempat sampah. Ia memasang modul baru yang belum dibuka kemasannya. Pip, ia memasukkan kombinasi 6 angka yang baru. Sekarang, kata sandi apartemen ini hanya diketahui oleh dirinya sendiri di seluruh dunia. Selesai dengan pekerjaannya, ia berjalan ke sofa di ruang tamu, duduk, dan memutar nomor telepon. Pak Bima, ini Kirana. Ia memandang hutan gedung pencakar langit Jakarta yang terbentang di luar jendela dan berbicara dengan nada datar. Anda sudah melihat 2 video dan tangkapan layar obrolan yang saya kirimkan pagi ini? Suara di seberang sana sangat serius. Ya, sudah saya lihat, Ibu Kirana. Kasus ini sangat buruk. Kalau video itu asli, maka tindakan ibu mertua Anda jelas merupakan percobaan pembunuhan. Berhubung Dimas yang meminum susunya, polisi akan segera menerima hasil uji forensik terkait obat-obatan itu. Mereka akan membuka kasus pidana atas inisiatif mereka sendiri. Jari-jari Kirana mengetuk-ngetuk sandaran tangan sofa kulitnya. Sekarang Anda harus segera melakukan 2 hal. Pertama, siapkan gugatan cerai. Kesalahan suami saya sudah sangat jelas, tetapi saya tidak butuh uang resehan gonogini atau nafkah. Cukup pastikan dia keluar dari pernikahan ini tanpa sepeser pun. Kedua, berdasarkan video obat tidur itu, ajukan permohonan ke pengadilan untuk surat perintah penahanan restraining order. Sementara, untuk Ibu Sulastri, sebelum jam kerja hari ini berakhir, dia tidak boleh berada dalam jarak 100 meter dari saya, rumah saya, maupun tempat kerja saya. Dimengerti? Buktinya sangat tak terbantahkan sehingga surat perintah itu kemungkinan besar akan dikeluarkan besok pagi. Setelah menyelesaikan pembicaraan, Kirana menarik napas dalam-dalam. Baru sekarang udara di apartemen yang luas ini terasa layak untuk dihirup. Keesokan harinya setelah makan siang, di meja pendaftaran paviliun VIP Rumah Sakit Pusat. Ibu Sulastri berdiri di depan konter, mencengkeram erat tas kulit lusuhnya dengan kedua tangan. Rambutnya berantakan seperti sarang burung gagak, kantung matanya hitam, dan dari tubuhnya yang tidak mandi beberapa hari memancar bau apak seperti gelandangan. Ibu wali pasien, Ibu Sulastri. Staf pendaftaran berbicara dengan nada tidak senang sambil melihat monitor. Deposit pasien Dimas sudah habis, dan kami tidak dapat memproses pembayaran untuk masa inap di kamar VVIP hari ini. Selain itu, ada tunggakan sebesar 80 juta rupiah untuk biaya operasi pada tulang belakang serviks, karena menggunakan material yang tidak ditanggung oleh asuransi BPJS. Kalau Anda tidak menyetorkan uang sebelum jam 4 sore ini, kami terpaksa harus melepas infusnya dan memindahkan pasien ke ruang perawatan umum kelas 3 yang berisi 6 orang. Bagaimana bisa nggak ada uang? Omong kosong apa ini? Ibu Sulastri menggebrak konter marmer itu. Anda tahu berapa gaji anak saya sebagai manajer di perusahaan besar? Tidak mungkin di rekeningnya tidak ada uang reseh 80 juta begitu. Staf itu meringis dan mundur setengah langkah. Kami hanya melihat saldo di sistem rumah sakit. Pokoknya, cepatlah cari uangnya. Ibu Sulastri berbalik sambil menggertakkan giginya. Dengan tangan yang gemetar seperti penderita Parkinson, ia mengeluarkan ponselnya dan memanggil nomor Kirana. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Ia menelepon lebih dari 10 kali, tetapi hanya mendengar suara mesin yang sama. Sudah sangat jelas bahwa nomornya telah diblokir.
Ibu Sulastri dengan marah memasukkan ponselnya ke dalam tas, berlari keluar rumah sakit, menghentikan taksi, dan melesat menuju apartemen di Senopati seperti orang kesurupan. Ular berbisa itu pasti mau menelan apartemen anakku. Jangan harap, gumamnya melontarkan kutukan di kursi belakang taksi. Buku-buku jari tangannya yang terkepal menjadi pucat. Ia ingat pernah melihat buku tabungan Kirana di dalam laci meja rias di kamar tidur. Kalau ia bisa mencapainya, masalah tagihan rumah sakit ini akan langsung beres. Begitu taksi berhenti di pintu masuk kompleks apartemen, Ibu Sulastri bergegas menuju lift dan menekan tombol lantai 24. Berada di depan pintu, ia dengan terbiasa membuka penutup kunci elektronik dan memasukkan tanggal lahir Dimas. Titut, kata Sandi salah. Ibu Sulastri tersentak. Mengira ia salah pencet karena terburu-buru, ia menarik napas dalam-dalam dan memasukkan nomornya lagi. Titut, kata Sandi salah. Seperti orang kesurupan, ia bahkan mencoba tanggal lahir Kirana, tetapi kunci itu tetap saja hanya mengeluarkan suara elektronik yang dingin tanda error. Napas Ibu Sulastri menjadi berat. Ia mulai menggedor pintu besi yang berat itu seperti orang gila. Buka, Kirana. Buka sekarang juga. Ini rumah anakku. Ia mengepalkan tangannya dan mulai memukul pintu sekuat tenaga. Brak brak brak. Kulit di buku-buku jarinya terkelupas, dan di pintu berwarna biru tua itu tertinggal bercak-bercak darah. Karena suara keras itu, lampu sensor gerak di lorong menyala, tetapi pintu yang tertutup rapat itu tetap tak bergerak, layaknya tembok es. Pada saat ia bersiap untuk melepas sepatunya dan menghancurkan pintu itu hingga berkeping-keping, terdengar bunyi kedatangan lift. Pintu lift terbuka, dan 2 orang polisi berseragam keluar dengan membawa map di tangan. Ibu Sulastri, tanya salah satu dari mereka, membandingkan foto di dokumen dengan wajahnya, dan mengernyitkan dahi melihat tangannya yang berlumuran darah. Ya, itu saya. Oh, bapak-bapak polisi, kalian datang tepat waktu. Menantu saya mau merampas semua harta milik anak saya dan mengunci pintunya dari dalam. Tolong dobrak pintu ini. Ibu Sulastri, seolah berpegangan pada tali yang lapuk, menerjang polisi itu dan mencoba meraih lengannya. Polisi itu menghindar dan dengan wajah tegas menyodorkan map itu ke depan hidungnya. Ibu Sulastri, berdasarkan ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ibu Kirana telah mengajukan permohonan perintah larangan mendekat restraining order, sementara terhadap Anda. Mulai saat ini, Anda dilarang mendekati Ibu Kirana, tempat tinggalnya, dan tempat kerjanya dalam radius 100 meter. Pelanggaran terhadap perintah ini akan berakibat pada penahanan instan, sanksi pidana, dan denda. Suara profesional polisi itu menggema di lorong yang kosong. Ibu Sulastri menatap kosong pada putusan pengadilan dengan stempel merah terang itu, terhuyung-huyung seolah semua darah telah terkuras dari tubuhnya, dan mundur ke belakang. Punggungnya membentur dinding semen yang dingin. Perintah larangan apa? Saya ini ibu mertuanya. Saya nyonya besar di keluarga ini, teriaknya layaknya binatang buas, mencoba merebut dan merobek dokumen dari tangan polisi tersebut. Polisi dengan tegas menepis tangannya. Segera tinggalkan gedung ini. Kalau Anda melawan, kami terpaksa menggunakan kekerasan atas dasar menghalangi tugas penegak hukum. 15 menit kemudian, Ibu Sulastri diusir keluar dari kompleks apartemen itu. Ia berdiri di tengah genangan air di jalan aspal, menatap dengan tubuh gemetar pada deretan jendela gelap di lantai 24. Pada saat itu, ponsel di tasnya berdering, panggilan dari meja pendaftaran rumah sakit, yang terdengar sangat mengganggu, ibarat nyanyian kematian. Pukul 3 sore. Ruang bawah tanah sebuah gedung komersial kumuh di pinggiran Jakarta. Udara dipenuhi bau tembakau murah yang pekat dan jamur yang apak. Beberapa preman botak dengan tato mencolok, yang telah melepas kemeja mereka, duduk sambil bermain kartu. Ibu Sulastri, dengan postur membungkuk, duduk di sofa kulit sintetis yang sobek di sudut ruangan sambil memelintir ujung bajunya. Di balik meja besi, dengan kaki menyilang, duduk seorang bos lintah darat berkepala botak. Ia melempar surat perjanjian pinjaman tepat di depan hidung Ibu Sulastri. Pinjam 300 juta, bunga 2% setiap hari. Pembayaran cicilan setiap 10 hari. Lintah darat itu menghembuskan awan asap rokok yang menjijikan dan mengetuk meja dengan ujung penanya. Ibu, berhubung anak laki-lakimu itu statusnya manajer di perusahaan besar, makanya kami mau meminjamkan padamu. Ibu pikir kami gila mau kasih pinjaman tanpa jaminan? Ibu Sulastri, melihat bunga pinjaman yang mencekik itu, merasa jantungnya mencelos ke perut. Tetapi begitu ia memejamkan mata, bayangan mengerikan muncul di kepalanya. Para perawat mengemasi barang-barang Dimas dan mendorong ranjangnya ke bangsal perawatan kelas 3 yang bau dan berisi 6 pasien. Bangsal umum yang penuh sesak seperti pasar. Sama sekali tidak boleh. Bagi keluarga terpandang seperti keluarga mereka, itu akan menjadi aib yang tak terbayangkan. Dan yang paling penting,
Ia tak bisa membiarkan putra emasnya berada di kondisi yang begitu mengerikan. Saya tanda tangani. Saya tanda tangani. Ibu Sulastri dengan tangan gemetar mengambil pena dan mencakar namanya di atas surat perjanjian itu. Kemudian ia menempelkan ibu jarinya dalam-dalam ke bantalan tinta stempel dan menekankannya kuat-kuat pada kertas. Ia sangat percaya bahwa begitu Dimas pulih dan mereka mendapatkan uang asuransi, ia bisa dengan mudah melunasi utang kecil ini. Wanita tua yang bodoh ini tidak tahu bahwa syarat mutlak untuk mencairkan asuransi puluhan miliar itu bukanlah kelumpuhan, melainkan kematian. 2 hari kemudian, di lobi lantai dasar gedung perkantoran perusahaan multinasional di kawasan elit Mega Kuningan, tempat Kirana menjabat posisi direktur manajerial. Saat itu adalah jam istirahat makan siang, dan lobi dipenuhi oleh karyawan yang memakai lanyard ID di leher mereka. Pintu putar kaca tiba-tiba berhenti dan diputar dengan paksa. Ibu Sulastri menarik seorang wanita muda, menerobos masuk ke lobi. Wanita muda itu mengenakan setelan tweed dengan logo Chanel besar. Di tangannya, ia membawa tas Hermes berukuran besar, dan sepatu hak tingginya berbunyi nyaring dan gelisah di lantai marmer. Ia adalah adik ipar Kirana, Maya. Kirana, keluar kamu sekarang juga. Maya berdiri di tengah lobi dan berteriak sekuat tenaga. Para petugas keamanan di meja resepsionis segera berlari mendekat dan mengepung mereka. Maaf Bu, Ibu dilarang membuat keributan di sini. Tolong silakan keluar. Kepala keamanan menghalangi jalan mereka. Jangan sentuh aku. Minggir, teriak Maya, mendorong dada petugas keamanan itu. Ia membuka tas barang mewahnya, mengeluarkan setumpuk selebaran berisi tulisan hitam tebal, dan seperti orang gila, melemparkannya ke udara. Kertas-kertas putih berjatuhan layaknya hujan salju menutupi lantai marmer yang mengkilap. Semuanya, lihat sini. Ini adalah Kirana, petinggi di perusahaan kalian. Suaminya sedang sekarat di rumah sakit karena kecelakaan. Dan dia sama sekali tidak memberi sepeser pun uang untuk biaya pengobatannya, dan malah mengganti kunci rumahnya. Dia mencuri dan melarikan diri membawa uang miliaran rupiah. Apa kalian masih mau melindungi wanita ular busuk ini? Teriakan Maya menggema ke seluruh penjuru lobi. Para karyawan yang sedang lewat membawa es kopi berhenti dan memunguti selebaran yang berserakan di lantai. Bisik-bisik mulai terdengar di seluruh lobi yang kini berisik seperti sarang lebah yang terganggu. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Ibu Sulastri langsung menjatuhkan diri ke lantai dan mulai menangis meraung-raung. Aduh, malangnya nasibku. Menantu yang jahat ini mau menghancurkan seluruh keluarga kami. Sandiwara murahan ini adalah ide Maya. Ia tahu bahwa orang-orang seperti Kirana, yang telah naik jabatan ke posisi eksekutif di perusahaan asing, sangat menjunjung tinggi reputasi sosial mereka, bahkan lebih dari nyawa. Ia memperhitungkan bahwa jika ia membuat skandal publik yang memalukan ini tepat di lobi perusahaan, Kirana, karena takut kehilangan pekerjaannya, akan menggertakkan gigi dan menyerahkan uangnya. Kerumunan penonton semakin ramai. Pada momen ini, dengan bunyi ting yang merdu, pintu lift khusus petinggi terbuka. Kerumunan orang yang berisik seketika terbelah seperti laut merah di hadapan Musa. Kirana keluar mengenakan setelan jas biru dongker pesanan khusus, memasukkan tangannya ke dalam saku celana. Dengan ekspresi sedingin es dan tanpa emosi. Di belakangnya mengikuti seperti bayangan, 3 pria bertubuh kekar mengenakan jas hitam, salah satunya memegang kamera perekam video dan sedang merekam. Melihat Kirana, Maya semakin bersemangat. Ia melompat menghampiri Kirana dan menuding wajahnya dengan jari. Hai, akhirnya kamu muncul juga. Kalau hari ini kamu tidak mengeluarkan uang untuk rumah sakit dan mengembalikan uang sewa rumah yang kamu curi, aku akan menyebarkan berita ini ke semua grup chat perusahaan dan forum internet kalian, biar seluruh dunia tahu betapa busuknya kamu sebenarnya. Kirana bahkan tidak melirik jari telunjuk yang menuding tepat di depan matanya itu. Ia sedikit menoleh dan mengangguk kepada pria berkacamata dengan bingkai emas yang berdiri di sebelahnya. Silakan mulai, Pak Bima. Kepala Departemen Hukum itu membetulkan letak kacamatanya dan melangkah maju. Ia mengeluarkan kartu nama dari saku dalam jasnya dan menyodorkannya ke wajah Maya. Ibu Maya, selamat siang. Saya Kepala Departemen Hukum Kantor Pusat. Fakta bahwa Anda secara ilegal menyebarkan materi cetakan yang mencemarkan nama baik di lobi ini dan menghina pimpinan eksekutif perusahaan kami, Ibu Kirana, di depan umum, telah sepenuhnya terekam di kamera video ini. Maya, tanpa melihat kartu nama itu, mendengus sinis dan mencibir, apa, mau mengancamku? Semua yang aku bilang itu fakta, kamu mau apa? Pak Bima menyimpan kembali kartu namanya dan membuka map dokumen di tangannya. Suara cepat, tanpa emosi, layaknya robot pun terdengar. Pertama,
Informasi tentang penggelapan aset yang disebutkan di selebaran Anda adalah 100% fitnah belaka. Uang deposit sebesar 3,5 miliar rupiah yang diambil kembali oleh Ibu Direktur adalah murni harta pribadinya, dan hal itu telah disahkan secara notaris. Kedua, tindakan Anda menuntut uang untuk melunasi tagihan rumah sakit menggunakan tekanan fisik dan psikologis di tempat umum, diklasifikasikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pencemaran nama baik dan tindak pemerasan yang nyata. Pemerasan macam apa? Aku ini adik iparnya. Suara Maya pecah menjadi melengking dan volumenya menurun drastis. Terlepas dari ikatan keluarga, menuntut uang dari orang lain menggunakan metode seperti ini secara hukum didefinisikan sebagai pemerasan. Kelopak mata Pak Bima perlahan terangkat, dan ia mengamati setelan Chanel yang dipakai Maya. Oh ya, Ibu Maya? Anda ini bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Suku Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Bukan? Dan suami Anda bekerja di Departemen Sales Pertamina. Apa jadinya kalau sekarang juga saya menelepon polisi, lalu mengirimkan rekaman video ini beserta laporan resmi ke bagian inspektorat di Suku Dinas Pendidikan dan bagian HRD di Pertamina? Seorang PNS yang didakwa atas kasus pemerasan. Komisi Disiplin pasti akan sangat menyukainya. Mendengar nama institusinya dan Pertamina disebut, wajah Maya berubah pucat seputih tepung. Ia sangat tahu bahwa jika posisi nyamannya sebagai PNS dan reputasi suaminya yang menganggap citra diri adalah segalanya terseret skandal sekotor ini, ia akan langsung ditendang keluar dari keluarga suaminya ke jalanan. Kak kalian menyelidikiku? Maya terhuyung dan mundur selangkah. Melakukan verifikasi latar belakang dasar terhadap pihak luar yang berusaha menodai kehormatan pimpinan perusahaan kami adalah prosedur standar bagi Departemen Hukum. Pak Bima menutup map dokumennya. Saya beri Anda waktu tepat 10 detik untuk mengosongkan lobi. Setelah 10 detik berlalu, saya akan langsung menghubungi polisi. 1. Pak Bima melihat jam tangan Rolex-nya dan mulai menghitung mundur. 2. Maya menatap ibunya yang masih terbaring di lantai memeras isak tangis palsu. Lalu beralih menatap pandangan mata Kirana yang sedingin gletser Antartika. Rasa takut primitif layaknya hewan sepenuhnya menelan keserakahannya yang picik. Ibu, cepat bangun. Kita pergi. Maya buru-buru menarik tangan Ibu Sulastri. Mau pergi kemana? Kita kan belum dapat uangnya. Besok debt collector rentenir itu akan datang ke rumah. Ibu Sulastri mencengkeram pilar marmer. Bersikeras tak mau pergi. Ibu sudah gila. Ibu mau aku dipecat dari pekerjaanku. Bentak Maya keras. Ia menepis tangan ibunya dan tanpa menoleh lagi berlari menuju pintu keluar. Sepatu haknya terpeleset di lantai marmer, dan ia nyaris terjatuh meregang nyawa. Tetapi bahkan tanpa mengambil kembali tas mewah Hermes miliknya yang terlempar, ia melesat lari melewati pintu putar kaca itu. Di lobi besar itu, hanya tersisa Ibu Sulastri seorang diri yang ditinggalkan. Tatapan sinis dan jijik para penonton yang mengerumuninya menusuk punggungnya seperti jarum-jarum tajam. Kirana akhirnya melangkah dari posisinya. Ia mendekati Ibu Sulastri, membungkuk dengan elegan, memungut satu lembar selebaran dari lantai, merobeknya menjadi 2 bagian, dan membuangnya ke tempat sampah terdekat. Ibu mertua, bisik Kirana ke telinga Ibu Sulastri, dengan volume yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Bagaimana rasanya meminjam uang dari lintah darat di pasar? Saya punya kabar bagus untuk Anda. Dimas malam ini juga akan ditendang keluar dari kamar VIP. Anda akan menghabiskan seumur hidup Anda merawat anak kesayangan Anda di sudut bangsal umum yang bau pesing layaknya di pasar. Setelah mengatakan itu, Kirana berbalik tanpa sedikit pun rasa iba dan berjalan menuju lift pribadinya. Para satpam segera melompat maju, memegangi kedua lengan Ibu Sulastri yang melolong seperti binatang buas, dan menyeretnya keluar ke jalan raya layaknya sekantong sampah. 1 minggu kemudian, bangsal rawat inap umum kelas 3 yang berisi 6 pasien di rumah sakit pusat. Bau cairan desinfektan yang tajam bercampur dengan bau keringat dan air seni dari sekian banyak pasien, menciptakan aroma menjijikkan yang mengendap di ruangan yang sempit bak kandang ayam itu. Dimas, bagaikan sesosok mayat, terbaring di ranjang paling ujung dekat jendela. Gips di lehernya telah diganti dengan penyangga fiksasi logam yang kaku. Dalam beberapa hari saja, tubuhnya sudah kurus kering hingga tak bisa dikenali. Matanya cekung, dan hanya pupilnya yang terus berputar dengan aneh, menatap ke arah yang hampa. Pintu geser bangsal ditarik terbuka tanpa suara. Kirana, mengenakan mantel kasmir yang mahal, mendekati ranjang. Matanya menyapu ruang rawat yang bising dan sumpek seperti pasar itu, dan pandangannya akhirnya terhenti pada wajah Dimas yang terdistorsi. Melihat Kirana, sepercik harapan menyala di mata Dimas untuk sesaat, dan rintihan seperti hewan buas keluar dari tenggorokannya.
Ia berpikir Kirana akhirnya datang untuk menyelamatkannya dari neraka ini. Ia sangat yakin istrinya telah memaafkan semua perilakunya dan akan membawanya kembali ke apartemen luas dan nyaman di Senopati. Kirana, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengeluarkan tablet dari tasnya dan dengan santai meletakkannya di atas selimut di dada Dimas. Layar menyala, dan pemutaran video tanpa suara dimulai. Lokasi rekamannya adalah dapur bersih di apartemen yang tak asing lagi. Ibu Sulastri berdiri di dapur, merogoh saku celemeknya, dan mengeluarkan botol obat pil berwarna putih. Ia menuang pil-pil tersebut, menghancurkannya dengan kejam di dalam lesung, lalu menuangkan bubuk obat itu ke dalam gelas berisi susu panas, dan mengaduknya dengan sendok. Semuanya sangat jelas dan mengerikan. Direkam dari sudut yang sempurna, tidak menyisakan ruang bagi alasan atau bantahan sekecil apapun. Mata Dimas terpaku pada layar tablet. Awalnya kosong dan tidak fokus, tetapi tak lama kemudian matanya melebar liar, begitu lebarnya sehingga terasa seolah bola matanya akan melompat keluar dari rongganya. Napasnya menjadi berat dan tersengal-sengal layaknya binatang buas. Dan monitor jantung di kepala ranjang mulai berbunyi nyaring, membunyikan alarm pip-pip-pip yang panik. Ingatan menghantam otaknya seperti kilat. Di pagi yang hujan badai itu, Kirana tidak meminum susunya. Dirinya sendiri yang merampas dan menenggaknya habis seperti orang gila. Lalu, pusing hebat di jalan layang. Kelopak mata seberat timah, pedal gas yang terinjak ke dasar lantai seolah remblong, dan pagar pembatas besi yang terkoyak seperti kertas. Lihat baik-baik. Kirana mendekatkan tablet itu persis ke wajah Dimas. Inilah wajah asli ibu mertuaku tersayang, yang begitu peduli untuk melanjutkan garis keturunan ningrat kalian. Ibuku sendiri yang menuangkan obat tidur dosis tinggi ke dalam mulutku dengan tangannya sendiri. Dari lubuk kerongkongan Dimas meledak sebuah jeritan putus asa yang bukan milik manusia, tetapi karena saraf pita suaranya yang rusak, suara itu hanya terdengar seperti gemuruh aneh yang terdistorsi, seperti seseorang yang memukul-mukul beduk yang sobek secara brutal. Selaput lendir di matanya meregang hingga batas maksimal, bagian putih matanya memerah penuh darah, dan air mata mengalir turun layaknya bendungan jebol. Ibu kandungnya sendiri, yang setiap ada kesempatan selalu mengulangi, ibu melakukan segalanya demi kamu, yang menjanjikan kehidupan baru yang manis dengan putri pemilik klinik setelah menyingkirkan hambatan itu. Ibu kandungnya sendirilah yang dengan kedua tangannya sendiri melemparkan putra emasnya ini ke dalam neraka yang tak berkesudahan ini. Tepat pada saat ini, pintu bangsal ditarik terbuka dengan bunyi keras. Masuklah Ibu Sulastri yang berjalan pincang membawa kotak bekal makanan plastik murahan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, ia berbau seperti tempat sampah. Sudah 3 hari ini ia bersembunyi dari kejaran para debt collector lintah darat yang tak kenal ampun dan berkeliaran di jalanan, bahkan tidak punya uang untuk sekadar ke pemandian umum. Begitu memasuki ruangan, ia langsung melihat Kirana berdiri di samping ranjang. Ular berbisa, sedang apa kau di sini? Ibu Sulastri melempar kotak makanan itu ke lantai, dan seperti anjing gila, menerjang ke arah Kirana. Kirana dengan mudah melangkah setengah langkah ke samping, menghindari tabrakannya. Melesat melewatinya, Ibu Sulastri menabrak pagar logam di sisi ranjang dengan perutnya. Bunyi benturan keras terdengar. Melihat kondisi putranya yang sangat mengerikan, terbaring di kasur dengan mata berputar ke atas dan wajah yang memerah karena aliran darah, Ibu Sulastri merasa semua organ di perutnya seperti runtuh. Dimasku, anakku sayang, wanita ular ini habis ngapain kamu lagi? Ibu di sini. Ibu akan melindungimu. Ibu Sulastri mendekatkan wajah jeleknya yang menjijikkan dan mengulurkan tangan kotornya untuk membelai dahi putranya. Tatapan mata Dimas yang penuh kebencian yang mendalam, terlepas dari layar tablet dan menancap pada wajah tua yang keriput itu, yang berada begitu dekat hingga hampir menyentuh hidungnya. Itu adalah wajah mengerikan yang sama persis di video, wajah yang tanpa sedikit pun keraguan menumbuk obat tidur itu. Kemarahan, keputusasaan, dan tingkat kebencian tertinggi, yang bangkit dari dasar neraka terdalam, mendidih di dada pria lumpuh ini layaknya gunung berapi. Fitur wajahnya berubah menjadi seringai seorang iblis. Ia mengumpulkan tetes energi terakhir yang tersisa di sistem sarafnya yang hancur, dan menegangkan otot-otot di tenggorokannya. Dahak kuning kental, bercampur dengan darah gelap dari lidahnya yang tak sengaja tergigit hingga berdarah, terbang melayang dan mendarat tepat di wajah Ibu Sulastri. Cairan merah yang menjijikan itu mengalir turun di pangkal hidungnya, dan mengering di sudut mulutnya. Ia terdiam kaku seperti disambar petir, membeku dalam posisi yang sama, dengan tangannya yang masih terjulur, menatap putranya yang terbaring di kasur dengan horor absolut. Mati. Pergi. Dimas dengan mulut terbuka lebar, memeras kata-kata itu keluar dari dirinya seolah-olah menggerogoti sisa-sisa nyawanya sendiri. Lidahnya kaku,
Pengucapannya tidak jelas dan sangat amat lambat, namun ia, seolah memuntahkan darah, melafalkan kutukan itu dengan sangat jelas bersuku kata. Di dalam kepala Ibu Sulastri, sesuatu meledak dengan suara memekakan. Dimas, apa? Apa yang barusan kamu bilang ke ibumu? Ini aku, ibumu. Teriak Ibu Sulastri dengan jeritan yang menyayat hati. Ia bahkan tak berusaha menyeka air liur bercampur darah di wajahnya. Pergi. Nenek. Sihir. Mati. Di mata Dimas yang merah menyala hanya berkobar kebencian buas. Jika ia bisa menggerakkan meski hanya satu jari, ia akan langsung memutar leher ibunya saat ini juga. Enggak, demi siapa ibu melakukan semua ini? Semua ini supaya kamu bisa menikah dengan anak direktur klinik dan hidup enak. Kewarasan mental Ibu Sulastri hancur berkeping-keping. Ia jatuh berlutut di lantai linoleum yang dingin di samping kasur, dan memukuli lantai hingga tangannya berdarah sambil menangis meraung-raung. Dimas meresponsnya dengan raungan serak layaknya hewan buas. Di bangsal yang sempit dan pengap ini, jeritan menyayat hati dari seorang ibu dan kutukan sang putra yang penuh kebencian menjijikkan saling tumpang tindih. Mereka tampak bagai dua anjing gila yang jatuh ke tempat pembuangan sampah, saling mengoyak isi perut satu sama lain. Kirana mundur 2 langkah, berdiri tenang seperti sedang menikmati sebuah lukisan mahakarya, menyaksikan kehancuran yang sempurna ini. Tidak ada kepuasan jahat atas kemalangan itu, tidak pula pelepasan emosi histeris. Yang ada hanyalah rasa lega yang teramat sangat karena bau busuk dari pasangan manusia yang memuakan ini selama 5 tahun terakhir, akhirnya telah dibersihkan sepenuhnya dari kehidupannya. Ia mengeluarkan amplop kokelat dari saku mantelnya dan melemparkannya ke meja kecil di sisi kepala ranjang. Di dalam amplop itu terdapat draft perjanjian perceraian yang telah ia tanda tangani. Di bagian pembagian harta Gonogini, tertulis dengan sangat jelas. Tidak ada harta bawaan dari pihak suami dan tidak ada harta bersama yang diperoleh selama pernikahan. Pihak istri membatalkan segala tuntutan hak atas nafkah atau tunjangan. Ini adalah surat vonis mati yang menendang Dimas ke jalanan tanpa pakaian sehelai pun dan dengan dingin memutus seluruh ikatan hukum dengan keluarga Dimas. Kirana tidak mau melihat pasangan menjijikkan ini sedetik pun lebih lama. Ibu dan anak yang, masing-masing terbaring di lantai dan di kasur, saling mengutuk dan mencakar satu sama lain. Ia berbalik dengan elegan dan dengan langkah tanpa cakat berjalan keluar dari bangsal yang bagaikan neraka ini. Ketika ia berjalan keluar melewati pintu putar kaca rumah sakit, hujan badai berhari-hari di Jakarta telah berhenti seolah disihir. Sinar matahari siang yang cerah menembus awan tebal dan menyinari jalan aspal dengan cahayanya yang menyilaukan. Kirana berjalan menuju area parkir terbuka dan menekan tombol pada kuncinya. Di sudut sana, sebuah sedan hitam mulus keluaran Eropa berkedip dengan lampu kuningnya. Ini bukanlah mobil yang telah berubah menjadi rongsokan besi setelah menabrak pembatas jalan layang tempo hari, melainkan mobil baru yang dibeli Kirana dengan bonus tahunannya. 100% menggunakan uangnya sendiri. Ia membuka pintu dengan mulus dan duduk di kursi pengemudi. Di dalam mobil tidak ada lagi bau parfum pria yang menyengat dan bikin mual, dan di kursi penumpang tidak ada lagi orang yang merengek menyalahkannya karena belum bisa melahirkan pewaris. Kirana mengulurkan tangan dan menyesuaikan kaca spion tengah. Di sana terpantul potongan rambut bobnya yang tertata modis dan mata yang jernih, tegas tanpa bayang-bayang masa lalu. Selama 5 tahun terakhir, ia telah duduk di kursi ini ratusan kali, mengawasi dari spion tatapan kebencian ibu mertuanya di kursi belakang dan menahan jawaban acuh tak acuh suaminya yang hanya terpaku pada layar ponsel di kursi penumpang sebelahnya. Di dalam kotak besi yang sumpek itu, ia sesak napas, menahan diri, dan berjuang mati-matian mempertahankan citra sebagai menantu yang baik. Tapi sekarang, tidak ada siapapun di kursi belakang. Kursi penumpang sebelahnya juga benar-benar kosong melompong. Di dalam tas tangan yang tergeletak di kursi penumpang, ponsel pintarnya bergetar. Itu adalah panggilan video dari kantor pusat di Eropa untuk mengonfirmasi jadwal meeting. Kirana dengan santai menekan tombol Bluetooth di roda kemudi. Ya, semuanya sudah siap untuk meeting, jawabnya dalam bahasa Prancis yang fasih, sambil perlahan menekan pedal gas. Sedan mewah itu bergerak maju dengan mulus keluar dari palang otomatis parkir rumah sakit. Terus menambah kecepatan, melesat menuju jalan tol yang lebar. Ia tidak sekalipun menoleh ke belakang pada gedung putih rumah sakit yang tampak seperti kamar mayat, yang kini semakin jauh tertinggal di belakangnya. Mencengkeram kuat kemudi yang kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya, ia melaju berani menyongsong sinar matahari yang bersinar terang menyilaukan. Terima kasih telah membaca, mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe di saluran kami, dan tekan tombol like. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah baru yang mendebarkan.